Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya berkat rahmat dan izinnya semata kita dapat berkumpul bersama di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Yang terhormat PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Bapak Usman SPDMPD, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah acara ini dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu untuk acara selanjutnya sambutan dari Kepala PLT SMA Negeri 2 Kota Bekasi yang diwakilkan oleh Bapak Salihan. Pada Bapak Salihan dipersilakan. Terima kasih pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para wakil kepala sekolah, dewan guru dan CIP dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Saya sampaikan, alhamdulillah hari ini kita mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif yang narasumbernya adalah Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan program pendidikan guru putra angkatan 11. Insyaallah nih SMA 2 yang terbanyak yaitu jumlah 6 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan diseminasi budaya positif ini selain dipaparkan di sini juga akan diimbaskan dalam diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sekolah kita mendapatkan prestasi yang lebih baik sesuai dengan visi sekolah SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Mungkin itu saja, saya ucapkan sekali lagi selamat kepada guru penggerak, calon guru penggerak dan Bapak Ibu yang belum mengikuti, mudah-mudahan bisa mengikuti. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir sehingga nanti insya Allah bisa mengikuti jejak mereka ini. Itu saja harapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya pemaparan CGP pada CGP angkatan 11 dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Usman SPDMPD selaku PLT SMA Negeri 2 Kota Bekasi, yang terhormat Bapak Ibu wakil kepala sekolah, yang terhormat juga rekan-rekan teman CGP angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi serta rekan-rekan guru pendidik dan tenaga pendidikan SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Oke, baik, langsung saja di sini saya ingin diseminasi budaya positif. Ya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 2 Bekasi. Yang mana di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, perkenalan dulu ya. Nama saya Edi Siarno, guru SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Ya, saya calon guru penggerak angkatan 11. Oke, tujuan latar belakang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat dan potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntutan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa. Salah satu cara membentuk budaya positif adalah membuat kesepakatan kelas sehingga mereka mempunyai keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal sehingga pada akhirnya mereka memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Oke,
Oke, tujuan kegiatan ini Bapak Ibu. Yang pertama, menumbuhkan Jam ke-9 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-10. tujuan kegiatan. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif pada semua warga sekolah. Yang kedua, mendukung perilaku positif yang ditunjukkan oleh semua warga sekolah. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Tolak ukur keberhasilan. Yang pertama, terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama wali kelas atau guru. Yang kedua, siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. Yang ketiga, menguatnya karakter positif dalam diri siswa seperti religius, disiplin, tanggung jawab, mandiri, gotong royong, dan lain-lain, serta siswa merasa aman, nyaman, dan senang berada di sekolah. Yang keempat atau terakhir, sebagian besar guru sudah menerapkan segitiga reduksi dalam menangani kasus siswa. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan pematik di sini. Yang pertama, lingkungan pembelajaran yang seperti apa yang Bapak Ibu impikan? Yang kedua, murid-murid seperti apa yang Bapak Ibu harapkan? Kira-kira dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menyampaikan atau menerapkan kira-kira lingkungan pembelajaran seperti apa sih yang diharapkan? Yang nyaman Pak. Yang nyaman, Pak Teh. Muridnya yang soleh. yang berpihak pada murid. Yang berpihak pada murid. Terus kira-kira nih untuk pembelajaran tadi sudah ya, berpihak pada murid, orang tua pembelajaran yang soleh. Murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu harapkan? Tadi disebutkan Pak Solihan, yang soleh Pak Solihan ya. Patuh terhadap apa Pak Solihan? Sama guru. Ya, itu sedikit tanya pematik. Kita lanjutkan. Di sini ada konsep inti dari budaya positif. Ya, yang mana pertama ada perubahan paradigma belajar, yang mana dulu kalau kita mengajar dari satu sisi saja, dari guru saja yang memberikan materi secara menerus. Ya, nah kalau sekarang sudah mulai berkembang, belajar bisa dari mana aja, bisa dari buku, bisa dari handphone segala macam seperti yang Google ya. Terus yang kedua ada disiplin positif, yang mana nanti akan saya paparkan. Terus ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang mana pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, lanjut Bapak Ibu. Di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplinnya, disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perusahaan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada profil pelajar Pancasila, yakni dengan beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lanjut ada IBO, Primary Years Program atau PEP. Di sini ada toleransi, rasa hormat,
integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir ada keterampilan hidup atau life skill, ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia, ya, yang mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini ada 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu, ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, yang mana kebutuhan ini berupa makan, ya, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Ya, sementara untuk kasih sayang atau rasa terima itu berupa rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi kelompok, dan menjadi bagian dari kelompok. Yang berikutnya adalah penguasaan. Di sini merupakan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Yaitu bagian dari penguasaan. Untuk kebebasan, di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya, dari itu bisa dari 5 kebutuhan ini, yaitu sebagian besar adalah kebutuhan kita semua. Ya, tanpa kesenangan, ya kita nggak akan enak untuk berjalan karya. Ya, kita lanjut saja, Bapak Ibu. Di sini ada motivasi perilaku manusia, ya, ada motivasi intristik, yang mana di sini motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu salah satu motivasi intristik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, ya, itu salah satunya. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua adalah motivasi intristik, yang mana untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, hukuman. Ini tidak terencana atau tiba-tiba sifatnya. Ya, yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Yang keempat, dan yang ketiga, sifatnya hanya satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, untuk hukuman ini rata-rata biasanya ketika kita mendapatkan siswa yang terlambat masuk kelas, misalkan, ya, tiba-tiba kamu kenapa terlambat? Jadi di depan langsung pusat 10 kali. Kira-kira itu hukuman atau apa, Bapak Ibu? Hukuman, ya, tanpa adanya negosiasi, tanpa adanya informasi, tiba-tiba langsung disuruh. Nah, itu sifatnya adalah hukuman. Sementara ada konsekuensi, sifatnya adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ya, murid tidak dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ya, di sini misalkan kita buat kesepakatan, misalkan yang menyapa harus bersihin kamar mandi. Ya, itu adalah bagian dari konsekuensi. Ya. Terus yang terakhir adalah restitusi. Nah, ini akan saya jelaskan nanti, ya, di bagian akhir. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Yang kedua, proses kolaboratif, dia mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi sifatnya restitusi adalah kita memancing anak untuk mencari solusi dari masalah yang ditimbulkan sendiri. Artinya seperti kalau konsekuensi sifatnya hanya memonitor murid, kalau yang hukuman sifatnya hanya satu arah. Gitu. Bapak Ibu, di sini ada 5 kontrol manusia, ya, yang mana membuat rasa bersalah, yang kedua ada teman, pemantau, penghukum, dan manajerial. Ya, untuk penjelasannya kita lihat nanti di video di slide berikutnya. Ya, secara sekilas untuk membuat rasa bersalah ini adalah kita menumbuhkan rasa kayak misalkan
terlambat hadir ke sekolah, ya kita membuat dia merasa bersalah dengan cara kamu nggak kasihan sama orang tua kamu yang mencari nafkah. Nah itu adalah salah membuat rasa bersalah. Ya. Kalau saya sebagai teman, ya kita ngobrol biasa selainnya teman, yang mana kalau ini sifatnya nanti takutnya malah kalau sebagai temannya sifatnya takutnya ya biasanya kalau anak itu kalau kita dengan guru terlalu dekat dari teman sifatnya nanti imbasnya ketika dia melakukan kesalahan ke kitanya nanti kayak dengan nggak dengan ibu itu saya nggak mau gitu loh yang terjadi. Untuk pemantau ini biasanya terjadi dilakukan oleh pihak wakil kepala sekolah yang mana sifatnya hanya memantau murid. Oh kamu nggak pakai seragam ya sudah misalkan diberikan poin nanti akan dilakukan untuk pihak wali kelas atau pihak BK. Hukum yang tadi saya jelaskan sedikit tanpa adanya penjelasan, tanpa adanya komunikasi atau kooperatif langsung tiba-tiba dihukum. Yang terakhir adalah manajer yang mana kita bisa menerapkan signifikan diskusi dalam manajer ini ya, yang mengadakan diskusi dengan anak tersebut. Oke Bapak Ibu, di sini ada video dan silakan disimak tentang 5 posisi kontrol. Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat masa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu ketika anak terlambat dan ke sekolah. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Pak Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bapak Ibu, Naren, Naren. Kamu kenapa terlambat
Aduh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya mau bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, tadilah ya contoh 5 posisi kontrol ya. Pas saya mau mengira nih, wah saya gitu lagi, saya ini lagi. Ya, jadi sudah dijelaskan posisi yang terbaik adalah sebagai posisi manajer. Ya, jadi tidak ada kata lambat, ya tidak ada kata terlambat. Ya, ini coba kita rubah lah diri kita. Ya, wah tadi saya posisi teman tuh Pak, gitu kan. Nah, mulai kita rubah. Ya, kita menerapkan posisi manajer. Ya, lanjut. Ya, di sini ada contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang satu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ya, ada penghukum, misalkan disuruh hormat pada bendera selama 1 jam, keliling lapangan upacara juga putaran. Nah, itu hasilnya kemungkinan murid akan marah, kesel. Disuruh pada ini gagal pakai seragam, kita suruh lari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa baik putra maupun putri yang sudah selesai KBR, mohon langsung ke masjid guna mengikuti sholat asar berjamaah. Sekali lagi kepada siswa. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Keliling lapangan upacara juga putaran. Itu hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Sekali lagi kepada Ya, yang kedua ada pembuatan rasa bersalah. Yang tidak menggunakan atribut saat upacara, kamu membuat wali kelas kamu malu. Nah, disitulah pembuatan rasa bersalah mulai timbul. Sudah berapa kali aku bilang siapkan atribut dari malam dan masukkan ke tas.
teman ya, ayo dong bantu ibu atau bapak menaati peraturan ini, lain kali jangan ulangi ya, cukup 1 kali saja. Hasilnya nanti kemungkinan murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Ini juga termasuk dapat yang positif, cuma hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantungan pada guru tersebut. Yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Nah, itu adalah dari pemantau, yang mana nanti konsekuensi apa? Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang terakhir di sini ya, posisi yang cukup baik, gitu kan? Yang mana posisi manajer menanyakan dulu kepada anak tersebut, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, hasilnya di sini timbullah motivasi intrinsiknya nanti. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Jadi bekerja sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh murid tersebut agar mempertanggungjawabkan atas perilakunya. Terus selanjutnya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Oke, Bapak Ibu, di sini ada sedikit contoh dalam posisi kontrol. Apakah aku gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira nih posisi kontrol apa Bapak Ibu? Merasa bersalah, betul ya, merasa bersalah karena menuntut si anak kayak mengasihani orang tuanya ya. Oke, contoh yang kedua. Dalam posisi kontrol apakah aku guru? Adi, kenapa kamu datang terlambat? Adi, saya bangun kesiangan Pak. Guru menjawab, kamu terlambat 15 menit. Sekarang kamu lari 2 keliling lapangan. Kira-kira ini posisi apa Bapak Ibu? Penghukum, karena tiba-tiba diberikan satu arah saja tanpa menanyakan kenapa penyebab jalan tersebut terlambat. Ya. Oke, di sini ada bentuk keyakinan kelas, ya. Sifatnya abstrak, yang mana dari anak-anak sendiri yang akan membentuk keyakinan tersebut. Yang kedua berupa pernyataan universal secara global, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ketika membuat keyakinan kelas ini kita harus melibatkan semua lingkungan ya. Misalkan di dalam kelas ya kita melibatkan murid, tidak satu pencari kuat. Mereka bisa dicontohkan membuat keyakinan kelas dalam sticky notes yang mana ditempel dari kata-kata tersebut nanti dirubahlah ya dengan kata kalimat-kalimat positif ya, lanjut bekerja lagi dengan kalimat-kalimat yang singkat yang mudah diingat. Oke Bapak Ibu, ini segitiga restitusi yang mana tadi bisa diterapkan dalam satu posisi kontrol manajer ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di sini ada tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan apa yang disebabkan dari kesalahan tersebut. Ibu nanti akan ada video berikut lagi contoh dari segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, ini adalah penerapan segitiga restitusi. Contohnya ya silakan disimak lagi segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Bosniak berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan belajar dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer
tiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oh pak, mau banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Mau banget. Oh gitu. Ya pasti kamu ada kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menunggu bapak. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Mau banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah ya. Hanya meminta-minta. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Benar-benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta tadi. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya harus sebagai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bertanggung. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak akan sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki setelah itu. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik
Jika mulai pada posisi positif, 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari itu. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan menyiapkan diri yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang ada murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi kelas seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai untuk melakukan usaha. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan murid dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan yang dapat menunjukkan bertanggung jawab dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya Bapak Ibu, tadi adalah salah satu contoh penerapan tentang segitiga restitusi yang mana kita harus menanyakan dulu ya tentang kesalahan. Ya, refleksi diri. Ya. Membangun budaya positif di sekolah membutuhkan proses, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, membangun budaya positif membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan suatu keharusan jika satuan pendidik menginginkan peserta didik unggul dalam prestasi, cerdas berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Dengan sekolah di sekolah kita adalah berakhlak mulia, unggul, kompetitif, dan berwawasan global. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya ada ingin apakah ada pertanyaan? Mungkin iya, Bu, bagaimana? Tadi kan di salah satu pembahasan yang tadi dipaparkan ya, Iya. ada video tentang bagaimana kita itu sebenarnya bukan memberikan hukuman, tapi melalui segitiga restitusi kita berharap bahwa pada akhirnya peserta didik
misalkan SMA, mungkin pendekatan seperti itu kan sebenarnya peserta didik sudah menuju level dewasa ya. Tapi kalau untuk anak-anak SD, anak-anak SMP, apakah cara itu tetap efektif untuk dilaksanakan? Kemudian menurut Pak Edi sendiri, kira-kira seperti apa pendekatannya kalau untuk anak-anak kelas 10, karena anak-anak kelas 10 itu kan masih peralihan dari SMP ke SMA gitu, dimana sebenarnya mereka itu lagi senang-senangnya untuk mengeksplorasi diri, kemudian mencoba hal-hal baru seperti itu. Mungkin itu saja Pak Edi, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dias. Pertanyaan yang pertama, apakah efektif ya jika penerapan segitiga restitusi ini diterapkan di anak SD atau SMP ya? Saya jawab dulu. Menurut saya efektif ya. Kita sebagai guru ataupun di SD sebagai guru kelas juga bisa menerapkan segitiga restitusi tersebut dengan melakukan komunikasi tanya jawab ya. Jangankan anak SD ya, di kelas 1 SD pun sebenarnya bisa ditanyakan ya. Ketika anak tersebut bisa berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan, segitiga restitusi itu bisa diterapkan dengan baik. Jangankan anak SD ya, anak anak berkebutuhan khusus pun juga atau inklusi juga bisa diterapkan dengan segitiga restitusi tersebut. Ya, sementara kalau untuk di kelas 10 ini kan masa-masa transisi ya. Jadi yang mana masa-masa mereka ingin mencoba, ingin tahu yang tinggi, itu sangat berpeluang besar terjadi di kelas 10. Itu pun juga ketika anak tersebut melakukan kesalahan, itu juga bisa diterapkan segitiga restitusi dengan menanyakan solusi-solusinya kepada dia lagi ya. Jadi kita layaknya berbicara ya atau wawancara, menerapkan manajerial ya, melakukan jawab, memvalidasi segala macam. Jadi kita harus mengkondisikan komunikasi tersebut terjadi dua arah gitu. Jadi bukan hanya kita yang memberikan pertanyaan formatif pada anak tersebut, nanti anak tersebut akan berpikiran oh ya saya harus melakukan ini. Nah ketika anak tersebut berbicara kita akan melakukan ini, saya akan melakukan ini, itu kan timbul rasa tanggung jawab di dalam dirinya gitu. Terima kasih. Ya sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, boleh. Oke, apakah segitiga restitusi ini dapat diterapkan di seluruh sekolah? Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat. Oke, ada pertanyaan dari Bu Sita. Apakah segitiga restitusi ini bisa diterapkan di seluruh sekolah? Di semua masalah. Oh, semua sekolah. Semua kasus. Oke, saya bilang bisa ya. Jadi jangankan semua kasus, segitiga restitusi ini pun juga bisa diterapkan di rumah kita, rumah tangga ya, dengan anak, dengan pasangan kita, itu bisa kita terapkan. Jadi segitiga restitusi ini sifatnya global, universal, semua bisa kita terapkan dengan segitiga restitusi ini ya. Jadi bukan bermasalah dengan murid doang gitu, kita bisa terapkan ke anak kita, tanya, itu akan menimbulkan rasa tanggung jawab nanti segala macam. Jadi saya katakan segitiga restitusi ini adalah salah satu pemecahan masalah yang cukup baik gitu. Ya, itu kita. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Saya akhiri untuk kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih atas partisipasinya semua. Acara kita sudah selesai dan lancar. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke anak-anak, seperti biasa ya di tahun pelajaran baru kita selalu membuat keyakinan kelas ya, yang mana keyakinan ini kita sepakati bersama ya. Kalian ingin mata pelajaran PJOK itu seperti apa ya? Misalnya nanti satu orang pengen saya mau Pak pelajaran PJOK itu menyenangkan ya. Terus yang kedua saya mau Pak pelajaran PJOK yang seragamnya harus digunakan gitu ya.
Daripada itu, kalian juga boleh menyematkan. Misalkan, Pak, berganti waktu pakaiannya jangan lama-lama, 10 menit, biar kita bisa cepat bermain. Itu silakan aja. Ya, paham di sini maksudnya? Ya, yang mana kesepakatan ini akan kita gunakan secara terus-menerus setiap pembelajaran. Ya, dimengerti ya? Dimengerti anak-anak? Oke, stop dulu Pak Didi. Oke, nanti saya bagi segi note ya satu-satu. Mungkin dituliskan. Oke ya. Saya akan bagi segi note. Nanti silahkan kalian tulis di sini ya. Bebas, terserah keinginan kalian masing-masing ya. Tidak harus bertanya ke temannya ya. Dia akan tanya ke belakang. Nanti yang sudah selesai boleh ditempel di sini, ya. Oke, silakan dituliskan. Keinginan kalian masuk pelajaran PJOK itu keyakinannya seperti apa? Boleh pakai nama di bawah pojok kanan, boleh pakai nama, nggak apa-apa. Ya boleh. Satu aja nggak apa-apa. Ya terserah kalian bebas. Oh iya, sorry Kak, belum. Oh iya. Ada lagi? Ada yang lebih nggak? Pas? Lebih? Pas? Oh udah. Ditulis satu aja nggak apa-apa. Ya, kan ada banyak. Satu orang. 2 menit waktunya dari sekarang ya, 2 menit. Nah, Pak, selesainya 15 menit sebelum bel, Anda bisa istirahat, silahkan aja ya. Harus saling kerjasama, boleh saling mendukung, saling support, boleh. Yang positif ya, kata-katanya yang positif. Kalau sudah boleh silakan ditempel. Ya. Apaan sih? Ya, sudah, silakan. Oke, saya coba kelompokkan dan baca satu-satu ya. Oke, di sini ada yang ingin perbanyak praktek dan pastinya menyenangkan. Saya ambil poin menyenangkan. Ya intinya pada pelajaran PJK harus menyenangkan. Oke, kita taruh sini dulu. Menyenangkan. Kasih waktu istirahat setelah pelajaran sekitar 17 menit. Oke, ini butuh waktu untuk beristirahat di akhir mata pelajaran ya. Boleh. Oke, dalam pelajaran PJOK saling support satu sama lain. Oke, berarti ini butuhnya kerjasama ya, dukungan. Ini juga sama, asik dan santai. Berarti menyenangkan ya. Asik dan santai. Saya ingin pelajaran PJOK yang memperbanyak mainan dan menaikkan kesehatan murid. Mainan berarti kalau banyak bermain tuh timbulnya apa sih di kalian? Senang? Senang, bahagia? Ya. Oke, berarti menyenangkan sama ya. Oke. Oke, di sini sama butuh waktu istirahat 10 menit. Sama
tidak terlalu ekstrim dalam main games, berarti butuh kenyamanan, ya, keamanan sini ya. Berarti saya taruh di sini. Lebih asik dan main game, menyenangkan lagi poinnya. Wah, butuh kesenangan. Lebih banyak praktek daripada materi. Praktek menyenangkan. Oke, di sini bikin banyak games dan oke, bermain lagi. Ini lebih banyak menyenangkan ya, lebih seru, menyenangkan. Oke, butuh waktu untuk berganti pakaian. Pas, oke, membutuhkan kebebasan. Serius tapi santai, ganti baju dalam 10 sampai 15 menit. Oke, kesepakatan waktu. Ganti bajunya lamanya sedikit Pak. Oke, butuh waktu. Oke, sama. Praktek, menyenangkan. Ini memang menyenangkan semua ya. Emang pelajaran ucapannya kurang menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa ditulis lagi kalau sudah menyenangkan? Kenapa nggak yang lain gitu? Biar lebih menyenangkan. Biar lebih menyenangkan. Boleh, baiklah. Oke, kerjasama. Baik. Oke, boleh bantuannya untuk ditulis. Oke, di sini ada banyak sekali ya di sana keyakinannya. Yang pertama, ya di sini ada poin yang mana kita meyakini bahwa mata pelajaran PJOK itu harus menyenangkan. Berarti menyenangkan. Oke, yang kedua, di sini butuh kerjasama, dukungan satu sama lain, saling support. Artinya apa kira-kira? Apa kira-kira? Kerjasama, teamwork. Kata bagusnya apa kira-kira? Support, sportif, saling suportif. Oke, yang ketiga, di sini menentukan waktu berganti pakaian. Kalau saya lihat di sini kurang lebih 10 sampai 15 menit. Oke, kita ambil waktu berapa menit kira-kira? Ada yang ingat kan? 15 menit. Berarti berganti pakaian kurang lebih waktunya 15 menit. Berganti pakaian dengan waktu 15 menit. Oke, di sini juga saya lihat menggunakan seragam yang sesuai, ya, menggunakan seragam SMA 2. Tulis yang tepat berarti menggunakan seragam SMA 2. Oke, di sini ada 4. Ada yang ingin disarankan lagi dari kalian? Keyakinannya ada yang ingin tambahkan dari poin-poin yang sudah saya rangkum? Menyenangkan, saling sportif, berganti pakaian 15 menit, menggunakan seragam SMA 2. Ada lagi? Ada yang lain? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Boleh kembali lagi. Oke, kita sudah mendapatkan keyakinan kelas PJOK. Ya, yang mana yang pertama? Mata pelajaran PJOK harus
Oke, artinya timbul rasa senang dan bahagia ketika melaksanakannya, ya. Saling mendukung, saling support itu pun termasuk, ya. Yang kedua, saling sportif. Ketika ada kompetisinya, ya, ada saling mencapai sesuatu, harus sportif, ya, harus jujur artinya. Paham? Oke, yang ketiga, berganti pakaian selama 15 menit, ya, lebih dan tidak kurang, ya. 15 menit di awal ganti baju, setelah itu di akhir berganti lagi 15 menit. Yang terakhir, menggunakan seragam, ya, yang kalian saat ini nih, ya, seragam kita, ya, seragam kebanggaan, ya. Oke, anak-anakku, keyakinan kelas ini harus kita ikuti, ya, kita harus terapkan, yang mana ini berdasarkan keinginan kalian, ya. Ternyata kalian menginginkan keinginan kelas PJOK yang seperti ini, ya. Nanti boleh difoto, boleh dicatat untuk pertemuan kita berikutnya bahwa ini kita bukti sudah melakukan keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini dari kalian, ya, kebersamaan kalian, keputusan kalian ingin menciptakan kelas yang seperti ini. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Cukup? Oke, cukup. Kalau cukup, sekian, terima kasih dari saya. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.